Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu ay hadhihi. Bermula ini al-mas'alatul khamisatu yaitu masalah yang kelima. Minat tahdidi dari tahdid atau pembatasan? Tahdid. Iya. Ya. Tahdid pembatasan. Ittafaqa telah sepakat al-ulama oleh para ulama sama ila wujubi apa? Ila wujubi idkhaliha kepada wajib. Terus wa ba'du mutaakhiri ashabi Malikin dan sebahagian ulama-ulama yang terkemudian dari para ashab Imam Malik, At-Tabari dan Imam At-Tabari ila annahu kepada bahwasanya wujubi idkhal la yajibu itu tidak wajib idkhaluha oleh memasukkannya mirfaqaini fil ghusli pada membasuh. Wassababu bermula sebab fi ikhtilafihim pada perbedaan para ulama fi dzalika pada yang demikian al-ishtiraku yaitu makna ishtirak alladzi yang tetap oleh makna ishtirak fi harfi ila pada huruf ila wa fi ismil yadi dan pada nama tangan fi kalabil arabi di kalam orang-orang Arab. Dzalika bermula yang demikian anna harfa ila yaitu bahwasanya huruf ila marlatun yaitu satu kali ya dulu yang menunjukkan oleh dia ila boleh fi kalamil arabi pada kalam Arab alal ghayati atas makna ghayah hingga puncak. Ini tuh kita kan bahas, maksudnya ini sudah kayak jadi pembahasan kita. Ila sama ma'ah itu apa bedanya gitu kan? Itu tapi terus udah lama ternyata bahasnya masalah ini. Ila ka'bain apa? Bukan ma'al ka'bain. Nah, yaitu antara itu. Sama kayak ini. Bainas surrah wa rukbah. Itu aurat itu yang maksud apa? Yang dimaksud bainahnya, tengah-tengahnya atau dari pusar sampai lutut itu termasuk aurat. Jadi pahanya termasuk aurat atau cuman bainahnya saja. Nah, itu permasalahan bahasa. Sama kayak di sini tuh. Ila sama ma'an itu jadi permasalahan juga. Coba lanjutin dah. Terus marlatun dan satu kali yakunu yaitu ada oleh ila bimakna ma'a yaitu dengan arti ma'a. Wal yadu bermula yad aidan hal keadaannya juga fi kalamil arabi pada kalam Arab tutlaku yaitu dimutlakan ala salasati ma'anin atas tiga makna. Alal kaffi yaitu atas telapak tangan faqat saja wa alal kaffi waz zira'i dan atas telapak tangan dan siku wa alal kaffi waz zira'i wal adudi wal idodi jamak dari telapak tangan, siku dan indot. Enggak jamak itu. Emplek. Hah? Emplek. Apa emplek? Emplek orang. Indot Itu jamak dari kalau udun anggota. Idot. Faman maka bermula siapa orang ja'ala yaitu menjadikan oleh dia man ila akan ila bimakna ma'a dengan arti ma'a au fahima atau memahami oleh dia man minal yadi dari yad majmu'at salasati akan kumpulan tiga al-a'dha'i yang anggota gitu kan au jaba maka mewajibkan oleh man dukhulaha akan masuknya itu yad fil ghusli pada membasuh. Wa man fahima bermula barang siapa fahima yang memahami oleh dia man yang faham. Bagusnya apa? Fahima kan mujarrad Bang. Enggak apa ya. Nek mujarrad tapi setelahnya ada huruf jar jadi muta'addi kan. Muta'addi dengan huruf jar. Au fahima minal yadi majmu'at salata al-a'dha'i au jarradu kullaha fil ghusli. Fahima bacanya Bang berarti. Aku bacanya fahima sih. Min ila dari lafal ila al-ghayata akan makna goyah wa minal yadi dan dari kata yad ma akan sesuatu dunal mirfaqi yang selain siku walam yakun dan tidak ada al-haddu oleh definisi ataupun batasan indahu di sisinya man dakhilan yaitu masuk fil mahdudi pada sesuatu yang dibatasi
lam yadkhul maka tidak masuk, lam yadkhulhuma maka tidak memasukkan oleh, Mirfaqain. maka tidak masuk oleh yad, gitu aja lah. Yad ya Bang ya. Enggak. Apa? Huma itu balik ke mirfaqain. Lam yadkhul, huwanya balik kemana? Maka tidak memasukkan oleh dia, man boleh gitu ya. Air. Air. Lam yadkhul mana? Lam yadkhul balik ke Lam yadkhul huma. Man dong. man ya. Man. Maka tidak lam yudkhil ya. Ya. Yudkhil aja. Lam yudkhil. Maka tidak memasukkan oleh dia man huma akan keduanya Mirfaqain. mirfaqaini fil ghusli pada membasuh. Nah, jelasin dulu itu. Gimana tuh, Zen? Ini tuh masalah yang nomor 5 itu batasan-batasan yang dimana ulama itu bersepakat membasuh kedua tangan dan siku-siku. Diro itu mana? Diro apa tuh? Diro apa? Diro? Iya. Diro apa? Hasta bisa. Hasta. Ini kan hasta segini. Iya, segitu. Satu lengan lah. Satu lengan. Lengan bawah dan lengan atas. Nah, Hasta segini apa? Segini. Perbedaan, Sedepan gini. Ini Hasta segini kan? Oh iya. perbedaan ulama masalah tentang siku-siku itu. Nah, perbedaan ulama masalah batasan siku-sikunya itu. Maka jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu wajib membasuh atau memasukkan marofik. Berarti marofik di sini seakan-akan harus terkena air. Marofiknya terkena air. betul. Nah, akan tetapi mazhab Tauhid juga sebagian ashabnya Imam Malik dan Tobari dan mereka itu kata Ibn Rus al-istiraq alladhi bi harfi ilah itu terjadi pada penggunaan huruf ilah. Nah, penggunaan huruf ilah dan ini posisi juga tangan bagaimana itu perbedaannya? Wa fi ismil yad fi kalamil arabi. Wa dzalika anna harfa ila marratun. Marotan dong. Oh marratan. Terkadang Dzalika anna harfa ila marratan. bisa Dzorof Bang. lah. Nanti jadi zorof bisa. Oh dzorof ya. Dzorof apa khobar ini jadinya? Dorof lah. Kabarnya ya dulu. Oh iya. Oh iya Bang. Khobarnya ya dulu ya. Wa dzalika anna harfa ila marratan yadullu fi Terkecoh. kalamil arabi ala Iya, al iya, iya. Wa marratan yakunu bimakna ma'ah wa bimakna wa'af. Wa dzalika anna harfa ila marratan. Ila itu mana deh? Terkadang huruf Itu. ilah itu menunjukkan makna gaya dan terkadang juga menunjukkan makna ma'ah bersama. Itu aja sih. ilal marofik tuh. Goyah itu apa goyah? Goyah tuh kan puncak, nyampe. Oh, mentok berarti ya. Pertahan. Mentok gayahnya itu maksud gayahnya itu dari tangan sampai ngerofik gitu loh. Itu gaya gitu Oh, loh. itu goyah. Ya. Itu gaya. Kalau- Berarti dari tangan ini sampai ke sini. Ya, oke. Kalau ma'ah berarti ya semuanya ini ikut gitu loh. Tangan dan siku Semua doang. teman gua gitu. Tangan dan siku doang nggak sih Bang? Lego ya. Apa bedanya dong? Sama dong. Udah, nek kalau goyah dari telapak tangan nih sampai ujung. Nek Ya. kalau maaf telapak sama siku doang. Ini enggak dibasuh. Oh, ini enggak dibasuh berarti. Kalau makna ma'ah. Enggak, ini. Oh, beda malah. Waduh. Maaf, iku kan kene, ambil iki melok. Nah, terus Lah, lek goyah sampai batasan itu. Oh, maaf tuh. Oh, maaf tuh. Batasan itu. Batasan itu. Ilah. Nih, Nek maaf celup gitu, Po. Maaf. enggak, ini kan maksudnya kan ngomong batasan iki to. Ya. Maksudnya iki maksudnya lurus penjelasan ini. Iku lek goyah iku. Berarti misalnya batasan itu. sampai batasannya Ah, sampai artinya, mirfakun kene. artinya misalnya Astaga. aku itu sampai kene, sampai batasannya itu. Sah. Iku sah. Nah, kalau maaf, Lek mah, iki kudu melok, siku iki kudu melok kene. Oh iya iya iya. Sak dhuwure. Iya iya. Lebih Lah, melewati. dilebihkan Ah, dilebihkan. dilebihkan. Oh iya. Dek kene ono. Oke. Ayo wis lanjut Mas. Oke, berarti paham. Walian tu aidan fi kalamil arab itu telah ala salah satu ma'anin.
alal kafi fakot. Kafi itu apa? Telapak tangan. Telapak tangan. Oh iya benar. Ala salah ma'anin alal kafi fakot, ada juga tangan itu bermakna telapak tangan. Wa alal kafi buat diro, telapak tangan dan juga apa lengan. Wa alal kafi buat diro wal adud. Sampai sini berarti tangan atas. Jadi perbedaannya gitu. Ada dua letak perbedaan menurut definisi tangan itu sendiri yang berbeda dan juga penggunaan kata ila. Penggunaan kata ila. Baik. Yang selain daripada siku-siku dan tidak ada batasan di situ, karena dia mana ini enggak mau gue. Tinggi. Nominal ya dimabunal mirfaqi walam yakun al-haddu indahu, dan tidak ada batasan di dahilan fil mahdudi lam yudkhiluhuma fil. Ayo, jadi misal sing dimaksudnya ilang, itu berarti sampai batasan itu, aja sampai siku tok. Ngono. Siku ke atas, ke lengan atas iki. Tak wajib di baso. Wajib juga su. Iya berarti kesimpulannya. Berarti misalnya om basuh tangan tekan telapak tangan sampai batas itu. Iku wis sampai siku tok itu wis. Kayak batasnya siku itu. Tuh. Kalau tangannya nggak ada kan dikira-kirain ya su. Cuman di ini doang kan? Lah gak ada di Cuil-cuil doang. Hah? Cuil-cuil doang. potong. Nah, di kitab apa ya? Cuma di bagian di potong. Gak ada di bagian Udah, di. sikunya nggak ada di sini. Nanti kan. Udah di sini aja. Diginiin doang nggak sih? Kalau semua tuh sampai sini tuh. Ya udah di sininya, gini. Dikira-kira doang. Kira-kira kan. Takdiran doang. Mukot daran. Terus. Berarti ya tuh telapak tangan. Iya. Ada yang bilang telapak tangan siku. Berarti Set perbedaannya set di telapak set. tangan. Udah. Terus. Kharaja dan meriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahihnya Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah annahu bahwasanya Nabi ghasala yaitu membasuh oleh Nabi yadahu akan tangannya Nabi al-yumna yang kanan hatta asyra'a hingga memulai oleh Nabi fil adudi pada lengan bagian atas summal yusra kemudian kiri kadzalika hal keadaannya seperti yang demikian. Tsumma ghasala kemudian membasuh oleh Nabi rijlahu akan kakinya Nabi al-yumna yang kanan hatta asyra'a sehingga memulai oleh Nabi fisaqi pada sakun apa? Sakun. Sakun apa? Sakun. Hingga memulai oleh Nabi fisaqi pada kamus bang. Sin alif qaf. Sakun. Kaki tulang kering betis. Jangan masa kaki sih? Oh iya. Tulang kering. Oh berarti dari atas ini ya. Oke. Dari mana? Tulang betis ya. Kaki tulang. Ada tasdid gak? Enggak ada kan? Ada. Fisaki. Summa ghasala kemudian membasuh oleh Nabi al-yusra akan kaki kirinya Nabi. Kadzalika hal keadaannya seperti yang demikian. Oke, dari betis yang kiri juga kan. Summa qala kemudian berkata oleh Abi Hurairah, hakadza seperti yang demikian ini raaitu melihat oleh aku Rasulullah yatawaddau hal keadaannya berwudu oleh Rasulullah. Wa huwa bermula yang demikian al-madzkur hadis hujjatun yaitu menjadi hujjah dalil di qauliman bagi perkataan orang aujaba yang mewajibkan oleh diaman idkhalaha akan memasukkannya Marofik tadi itu marofik ya fil ghusli pada membasuh li'annahu karena bahwasanya kelakuan al-halawasya'an idza taraddada apabila berulang-ulang al-lafzu oleh lafal bainal ma'nayaini di antara dua makna ala sawa'i atas sama wajib maka wajib alla yusara akan bahwa tidak dipalingkan akan dia lafal ila ahadil ma'nayaini kepada salah satu dua makna illa bidalilin kecuali dengan adanya dalil wa in kanat innya in goyah apa in syartiyah goyah
Wa in kanat sekalipun ada ila oleh ila fi kalamil arabi pada kalam Arab azharu yaitu lebih jelas fi makna ghayati pada makna ghayah minha darinya marofik boleh fi makna ma'a pada makna ma'a wa kadzalika hal keadaannya seperti yang demikian itu ismul yadi bermula nama tangan azharu yaitu lebih jelas fima pada sesuatu pada anggota dunal adudi yang selain lengan atas minhu darinya seseorang minhu darinya yad minhu darinya tangan fima pada sesuatu fauqal adudi yang tetap oleh dia ma di atas lengan bagian atas faqaulu man maka bermula ungkapan orang lam yudkhilha yang tidak memasukkan oleh dia man akan marofik min jihati dalalati dari arah dalalah petunjuk al-lafziyati yang bangsa lafal arjahu yaitu lebih rajih wa qaulu man bermula perkataan orang adkhala yang memasukkan oleh dia man akan marofik min jihati hadzal athari dari arah ini athar hadis abyanu yaitu lebih jelas illa ayyuhmala kecuali bahwa dimungkinkan hadzal atharu akan ini athar ala nadbi atas kesunahan wal mas'alatu bermula masalah muhtamalatun yaitu dimungkinkan kama turun muhtamalatun dimungkinkan boleh Bang Ihtamala yahtamilu enggak sih? iya Muhtamilatun maknanya dimaklumkan aja Bang isim fa'il ini kan? isim fa'il boleh membingungkan oh juga boleh ya muhtamalatun yaitu dimungkinkan kama sebagaimana keterangan turo yang dilihat akan dia masalah boleh Bang Qad qala sungguh telah berkata qaumun oleh satu kaum innal ghayata sesungguhnya goyah idza kanat yaitu apabila ada oleh goyah min jinsi dzil ghayati yaitu dari jenis yang mempunyai makna goyah dakhalat maka masuk oleh goyah fihi padanya jenis ya wa illam takun sekalipun tidak ada oleh goyah min jinsihi wa illam takun jika tidak ada oleh goyah min jinsihi yaitu dari jenisnya goyah lam tadkhul maka tidak masuk oleh goyah fihi padanya min jinsi dzil goyah oke Iki ono komentar nang dhuwur di maknai apa jenenge ma'a itu Mak Ya. berarti kudu kene sak dhuwure lah iki lek misalnya maksudnya Syafi'i adalah maksud kehati-hatian kan jelas luwih aman lek misalnya membasuh tangan iki ya kudu kena batasannya nang dhuwur jadi lek misalnya kena dhuwure berarti batasannya wis kena makanya apa kok di wajibno kayak membasuh tangan dhuwur ayo komentar ini menurut saya kalau misalnya yang dimaksud sampai ahli dohir memang kalau sampai batasan tok misal kan kurung karuan misalnya sampai batasan tok ini warung pikir kena Bang, oke Bang. sampai batasan di si pusing sebagian di Berarti hadis di atas itu jadi menjadi landasan pakai bahasa apa ini? Pakai landasan dalil. Kalau bahasa S2-nya itu landasan normatif. Pakai asal. pakai ini muter berarti mahal legalitas Ada landasan dalilnya dipakai hadisnya tadi. Tapi li'annahu idza taraddada al-lafdhu bainal makna ini. Masa apa ini? Lafaz di antara dua makna itu apa?
ala sawa'i wajaba alla yusara. Ya mungkin bainal makna ya ini itu lafaz ilah yang taraddud, yang masih ambigu di antara makna gaya sama ilah gitu loh. Ya, ma'a sama il. Apalagi lafaz apa yang mempunyai dua makna di antara di atas sebelumnya itu? Kan cuma ilah doang. Ilah kan mustarak nanti Tidak antara taruh kata makna. Allah jika lafaz itu berulang-ulang di antara dua makna. Oh ya, ala sawa'i wajaba alla yusara ila hadil makna ini. Ilah. Maka jangan jadikan lafaz tersebut menjadi satu makna, menjadi salah satu makna. Oh. Menjadi salah satu makna. Jadi jangan sampai kayak apa maksudnya? Yo ilah tok, maksudnya goyah tok. Tidak menerima lah. Jangan fanatik terhadap satu makna gitu loh. Oh, jangan fanatik sama satu makna. Berarti ilah itu punya dua makna maknanya. Ya, bisa goyah, bisa maaf. Ya biasa lah. Terus kan tengah-tengah orangnya. Kecuali adanya dalil. Wa in kanat ila fi kalamil arabi abhuru Sekalipun abharu tafdil. Jadi ya. fi makna ghayah minha fi makna ma'a. Apa maksudnya ya? Meskipun definisi daripada ilah itu menurut dialektika orang Arab itu lebih jelas pada makna goyah Ketimbang makna maaf. ketimbang makna maaf. Begitu juga definisi daripada tangan yang lebih jelas maknanya, Tanpa lengan bagian atas. tanpa lengan bagian atas. Maka pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib untuk membasuh marofik tadi itu beralasan min jihad dilalah al-lafziyah. Itu karena alasan dari lafzi yang lebih dirojihkan. Nah itu apa? Ya komentar menurutnya Imam Syafi'i. Kayaknya hanya balik ke ini bang. Ma fauqal adudi gak sih bang? Lam yadkhulha gitu ya. Iya. Nggak kembali ke yat gitu ya. Kayaknya kurang pas balik ke yad bang. Iya. Soalnya ada yang namanya tangan, ada yang namanya lengan. Lengan segini, muter. Nek tangan. Dan pendapat pendapat ulama yang mewajibkan untuk membasuh bagian tangan ini tadi, berarti pendapatnya siapa ini? Pendapatnya jumhur kan, yang wajib memasukkan. Itu berawal dari alasan jihad hadal akar, dari asar tadi, dari hadis tadi itu yang lebih jelas. Hadisnya kan ada teks adut di situ kan. Ya, ada teks adut. Kata Tapi kalau kata qaul pinggiran, qaulnya siapa tadi? Imam Tabari, ashab Maliki dan juga ya, itu Ahlul Dhahiri. Itu dari apa itu alasannya? Dari dilalah al-lafdiyah. Alasannya itu karena dilalah al-lafdiyah. Apa dilalah al-lafdiyah? Dalalah teks makna yad itu di kalangan orang Arab ya tangan sampai sini. Oh, gitu maksudnya. Iya, Dilalah mafhum mereka tuh kan. itu maksudnya ke situ berarti. Tapi kalau kalangannya jumhur, karena dalam landasannya itu karena hadal athar tadi itu ya, Ya, karena hadisnya jelas. gitu. Kecuali hadis tadi itu diarahkan pada hukum kesunahan. Apa alasan sunnahnya kenapa? Tapi Bisa tiba tapi kan gini, tapi kan setahu emang kalau ke atas ini nggak tahu ya. Kayaknya di Mu'in Qorib emang sampai sini doang. Menurut aku. Teksnya cuma ilal mirfaqo ini Iya, doang. teksnya Ilal Mirfaqo ini mah. Makanya cari Tapi melebihkan ini itu hukumnya termasuk sunnah lah. Makanya termasuk kehati-hatian Imam Syafi'i lah, misalnya wis membasuh ini dulu, berarti kan itu sah. Saya harus kena. Ngono lho. Sunnah bagi orang-orang yang berpendapat basuhnya sampai sikut tok. Itu kan. Nek wajib bagi orang yang berpegang dengan hadis. Oh iya, masuk. Lanjut, gak terlalu seru masalah ini. Kemarin seru ini. Posisinya Ibnu Rus kurang ini. Oke.
Al-mas'alatu sadisatu ay hadhihi. Bermula ini yaitu masalah yang keenam minat tahdiri daripada batasan. Ittafaqal ulama'u, sepakat oleh para ulama ala anna mashar ra'si, atas bahwa mengusap kepala min furudil wudu'i, yaitu termasuk dari fardu wudu. Mutalafu berbeda pendapat oleh para ulama fil qadri pada ukuran al-mujzi yang mencukupi minhu darinya mashir ra'si, mengusap kepala. Fadzahaba maka berpendapat Malikun oleh Imam Malik ila annal wajibah kepada bahwasanya wajib mashuhu yaitu mengusapnya kepala, kulluhu ya seluruhnya kepala. Fadzahaba berpendapat Asy-Syafi'i oleh Imam Asy-Syafi'i wa ba'du ashabi Malikin wa Abu Hanifah, sebagian ashab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ila anna masha ba'dihi kepada bahwa mengusap sebagian kepala, huwa yaitu bermula dia mashu ba'dihi al-fardu yaitu wajib. Wa min ashabi Malikin, dan dari ashabnya Malik, min haddi hadzal ba'di, dari batasan ini sebagian bitsulusi dengan sepertiga. Wa minhum, dan dari mereka ashab wa minhum oh iya ya man ya oh iya ya jadi khabar muqaddam ya. Iya. Astaga. Man bermula orang, ada yang membatasi dengan sepertiga. Wa minhum yaitu setengah dari mereka ashab. Man bermula orang, haddahu yang membatasi oleh dia manhu akan kepala bisulusaini dengan 2/3. Wa amma Abu Hanifah, adapun bermula Imam Abu Hanifah, fahaddahu maka membatasi oleh Imam Abu Hanifah hu akan kepala birrubu'i dengan 1/4. Hadda dan membatasi oleh Imam Abu Hanifah ma'ahadzal qadri dengan serta ini ukuran minal yadi dari tangan, alladzi yakunu yang ada oleh yad bihi yang ada oleh mik qadar bihi dengannya yad itu al-masha akan jadi maf'ulnya hadda akan mengusap ya. Faqala maka berkata oleh Imam Abu Hanifah, inna mashahu sesungguhnya mengusap kepala bi aqalla dengan yang lebih sedikit min thalathati asabi'a dari 3 jari lam yajuzhu maka tidak mencukupi oleh mengusap kepala oleh lam yajuz maka tidak mencukupi oleh mengusap hu akan kepala. Imam Syafi'i adapun bermula Imam Syafi'i falam yahuddi boleh 3 Bang ya. Maka tidak membatasi oleh Imam Syafi'i fil masihi pada orang yang membasuh, wala fil mamsuhi dan tidak pula pada yang dibasuh, haddan dengan batasan. Itu penjelasan tadi apa tadi? Berapa tadi? Apa aja tadi? Malik itu kakek. Sulus itu berarti segimana tuh? Sepertiga Sepertiga itu segimana tuh? ya udah segini doang gini Ya, terus 2/3. 2/3 itu segimana berarti? ya udah sampai tengah. Tengah berarti segini. Ini kalau sepertiga kan agak depan dikit. Kalau rubuh Seperempat. Ya, dikit. Terus apa lagi? Wahaddah ma'ahadul qadri minal yad alladhi yakunu bihi almas. Berarti setangan berarti. Ya itu dianggap 1/4. Segini berarti. Ya. Udah segini. Usap nempelin 1/4. Yang penting nempel gini udah gitu. Dianggap 1/4. Fakola itu siapa yang Abu Hanifah. Hah? Abu Hanifah. Ya 1/4. Di aqalla min salasati asobi. Nah yang 1/3 2/3 tuh ashabnya Imam Malik. Nah, kurang dari 3 jari itu gimana? Ya udah mutlak mengusap itu harus mentok ya. Oke, Lebih dari 3 gini jari. berarti. Lebih dari 3 jari 4 atau 5 jari. Berarti kalau gini Itu nggak dianggap Nggak 1/4 sama Imam Abu Hanifah. Lam yajuzhu. justru malah Syafi'i yang nggak membatasi loh. Loh. Ya. Kalau di kitab-kitab yang lain kan setidaknya Itu batasan 3 helai kan. Batasan 3 helai itu diungkapkan Nah, mana? 3 helai itu siapa itu? Nek itu dari kecil aku taunya itu 3 helai 3 helai itu Syafi'i. dari siapa? Dari- Syafi'i lah. Tapi Syafi'i tidak membatasi kok sih. Tapi kan Nggak menentukan batas minimal ya.
Syafi'i berarti kalau agak membatasi satu helai pun sah. Bukan gitu definisinya di sini. Imam Syafi'i itu tidak membatasi seperti petakan-petakannya Imam Malik sama Abu Hanifah gitu loh. 2/3. Oh. Seperti harus 2/3 atau sepertiganya atau seperempatnya enggak. Oh, iya sama Pak. Berarti definisinya seperti di situ Iya, seperti itu ya. Imam Syafi'i ini gitu, batasannya kayak gitu. Imam Syafi'i Tidak kelas- ngasih batasan yang kayak mereka di atas gitu. Tapi pernah dengar Bang, minimal 3 helai itu pernah dengar di kitab mana gitu? Iya. Nah, hanya di Fathul Qorib gitu mah. Fathul Qorib kan Syafi'i ya semua. Kayak sih. Tapi maksudnya di sini tuh ya bukan bermaksud tidak ada batasan. Maksudnya kalau satu helai itu sah enggak gitu juga so. Enggak juga, Imam ya. Syafi'i membatasinya bukan. Jadi diksi minimal helai itu yang- oh Hah? enggak. Gini, Imam Syafi'i di sini tuh tidak membatasinya bukan tidak membatasi helainya itu, tapi tidak membatasi area kepala. area kepala yang dilakukan oleh Hanafi yang tadi itu. Oh, iya, Kata Syafi'i nggak ada kepala seperempat, Sekalipun 2/4, sekalipun gondrong ya udah Nggak pucuknya ada. aja gitu. Itu nggak ada. Ya. Tidak membatasinya di situ. Tapi tetap mungkin pendapat lainnya tetap membatasi bagian helainya itu. Bukan maksud tidak membatasinya itu bukan helaian. Nah, tapi ini area penting kepala. ini. Maksud lu pucuk itu gimana? Misal gondrong gitu. Ujung rambut itu. Ujung sini. Lu keluar dari Misal katakan ini gondrong ya. Dianggap Terus kok- kita ini kan Mas Huba derok sih. Kepala, bukan rambut. rambut kan Bukan Mas Huba di sya'ri. Berarti tangannya airnya itu diginiin dong. Enggak, misal rambutnya panjang gitu kan. Kayak gini doang. Masa itu cukup? Kan Mas Huba derok sih. Ini loh pakai tail ya. Nah, ini lari. Ayo gimana itu? Iya, paham. Ini lagi wajibin. Mas Kan Huba, masuknya ke situ kan kepala. Mas Huba Enggak diroksi. bisa malah itu wajib. Bisa lah. Malah itu Enggak, wajib lagi enggak. huwa wajibun. Nggak bisa. Bisa lah kalau rambut sama kepala. Enggak, itu dianggap luar kepala, Bang. Nah itu. Itu dianggap di luar. Roksun batasan rambut yang termasuk roksun itu aman. Jadi memang aku Malah, ada ungkapan. Jadi yang sah untuk diusap itu adalah rambut yang tumbuh di sekitaran bagian kepala. Nek kalau udah keluar. Kalau udah keluar gondrong, masa rambutnya sini, kita basuhnya di sini, gak sah berarti. Gak sah. harusnya di Nah, area basuhnya di sini kan. Iya. Tetap di di- roksun kan, di batasan roksun. di batok. Tapi nggak tahu ya, tapi nggak tahu. Makanya aku ngelempar pertanyaan itu penting soalnya kan. Di Buat batasan orang-orang kepala, gondrong kan? gitu loh. Tapi Iki sing dibatasi dek. Google Masalah kepala aku ini. pernah ada menemukan pendapat yang mengatakan Tapi sah kenapa tentang kok itu. di sini? Cari apa? Kok di Maksudnya sini? Google apa? Tadi Ada yang kan mengatakan katanya sah mengusap Ini ujung rambut. Imam Syafi'i itu kan Gondrong tidak gitu membatasi dalam wudhu. bentuk-bentuk kepala. Ada Tapi pendapat kenapa kok mengatakan sah. Imam Syafi'i tetap membatasi roksun? Enggak Imam Syafi'i. Enggak. Ini pertanyaan gua itu di luar konteks Imam Syafi'i gitu loh. Oh gitu. Kayak ini. Maksudnya Di luar dari 4 ini, Bang. Iya. Ini semisal Iya. rambutnya kanjeng Nabi kan gondrong. Nah, Kalaupun rambut gondrong seperti itu ngikutin pendapatnya Imam Hanafi atau Imam Malik atau siapa aja itu dia yang sepertiga gitu kan. Rambutnya gondrong segini. Lihat dulu mata gua. Rambutnya gondrong segini kan. Kita ngebahasnya sulus. Sepertiga kan. Ya udah, ininya doang gitu dari sini ke bawah gitu. itu kan termasuk sepertiga juga kan? Iya, Kalau sepertiga. misalkan hitungannya Enggak, yang gua tanyakan itu definisi ngebasuh kepala itu kepalanya yang dibasuh atau Kepala ya. Minjem kelasnya, ada orang yang ngebasuh cuman rambutnya doang gitu loh. berarti makan dulu. Iya paham. Ya Jadi- makanya redaksinya itu bukan Mas Huba di sya'ri, tapi Mas Huba di roksi. Soalnya kan di bawahnya itu waslu hadzal khilaf fil ishtirak alladzi fil ba fi kalamil arab tumbitu biduhni dari apa namanya, dari munculnya akar itu loh Nah, itu muka gue doang. Ini mau lihat di bawahnya itu Iya. waslu hadzal ikhtilaf. Tumbitu biduhnya apa tumbitu nanti? Tumbit itu kan muncul kan, tumbit nabata kan muncul. Biduh nih apa tuh nih? Lengo gak sih? Masuk minyak. Ini loh. Kalau dalam kitab Bushrul Karim itu yang
apa ya, batasan-batasan kepala yang sah untuk diusap tuh bagian depan rambut ubun-ubun sini, terus bagian pelipi samping, sama bagian pundak yang belakang tengkuk. Nah, mentok sampai tengkuk ini loh. Iya, itu berarti kan termasuk rambut yang ada di kepala. Ya, kan? nek kalau dah di luar dari itu, Kalau udah di luar kepala itu Nggak sah. berarti nggak sah kan? Tandon. itu ada gak ya ungkapannya? Apa tuh bidu-bidunya apa ini? Ya kalau perempuan juga tetap dipangkal ya. Perempuan tuh gimana itu perempuan? Berarti harus basuh yang Wa sini perempuan sidratan juga. takhruju min turisaina tambut biduhni wasid Wasidghil wasid lil lil agilin. Ini al-mu'minun ini. Pohon kayu keluar dari turisna, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Apa maksudnya? Gimana kita? Gimana? Mana ya? Oh, itu gini, asal perbedaan, asal pokok perbedaan yang terjadi di atas itu karena huruf ba fil ba alladhi fil ba fi kalamil Arab. Itu karena terjadi banyaknya makna ba itu dalam Oke. dalam bahasa Arab. Ada namanya Mbak Lil Ilsok gak sih? Ada ba. Iya. Kayaknya ada penjelasannya di bawah itu, nanti ada hadisnya aja kayaknya. Coba itu Oh iya, dibaca lah, dulu. lanjut ya. Nah, itu. Wa aslu hadzal ikhtilaf Aslu hadzal ikhtilafi, bermula asal ini perbedaan al-ishtiraku yaitu adanya mana ishtirak ya alladzi fil ba'i yang tetap pada huruf ba fi kalamil arabi pada kalam Arab. Dzalika bermula yang demikian itu ba anha yaitu bahwasanya ba marlatan terkadang takunu yaitu ada oleh ba zaidatan yaitu tambahan. Misal qaulihi ta'ala tumbitu bidduhni ala qiraati man atas bacaan orang qira'a yang membaca oleh dia man tumbit tumbitu bidomita wa kasril ba min anbata wa marlatan dan terkadang tak dulu menunjukkan oleh ba alat tab'idi atas makna setengah. Mislu qaulil qail seperti perungkapan orang yang berkata akhadtu mengambil oleh aku bisaubihi dengan bajunya seseorang wa bi'adudihi dan dengan bagian atasnya baju itu dengan baju wala makna dan tidak ada makna yaitu maujud li inkari hadza bagi mengingkari ini fi kalamil arabi pada kalam Arab. Kani menghendaki oleh aku kaunal ba'i akan adanya ba muba'adatan yaitu makna di muba'adatan muba'adatan. sebagian. Itu mana apa itu? Bagusnya makna muba'ad apa muba'adatan atau muba'adatan. Yaitu di makna setengahkan muba'ad. Wa huwa Tapi enggak tahu lah. bahwa bermula al-madhkur ya qaul kufiyina yaitu ungkapan ulama-ulama Kufah minan nahwiyina dari kalangan ulama ahli nahwu. Faman ra'aha maka bermula barang siapa ra'a yang melihat oleh dia manha akan ba zaidatan akan tambahan aujaba maka mewajibkan oleh man mashar ra'si akan mengusap kepala kullahu ya seluruhnya. Fa makna zaidati bermula makna zaidah huna di sini ayat kaunuha yaitu adanya itu ba muakkadatan yaitu muakkad. Waman bermula barang siapa ro'a yaitu yang melihat oleh dia manha akan ba muba'adatan akan makna muba'ad aujaba maka mewajibkan oleh dia man mashabalihi akan mengusap sebagian kepala. Ya, waqad ihtajja sungguh telah berhujjah man oleh orang
Rajaha yang merojihkan, yang mengunggulkan oleh dia man hadzal mafhum akan ini mafhum bi haditsil Mughirati dengan hadis Mughirah. Annan nabiyya bahwasanya nabi tawaddu'a yaitu berwudu oleh nabi famasaha maka mengusap oleh nabi binasiyatihi akan dahi binasiyatihi mbaknya dimaknakan zaidah gak sih bang? Akan jidat akan apa ya sini? Iya ubun-ubunnya Nabi wa alal imamati dan atas imamah surban ya. Kharaja meriwayatkan akan hadis oleh Imam Muslimun. Wa in salamna jika menerima oleh kami annal ba akan bahwasanya ba zaidatun yaitu tambahan baqiya maka tetap hahuna di sini dan hal keadaannya juga apa yang tetap ihtimalun akharu oleh kemungkinan yang lain wa huwa bermula ihtimalun akhar halil wajibu adakah bermula wajib al akhdhu yaitu mengambil bi awailil asma'i dengan awal-awal nama istilah atau bi awakhiriha atau dengan akhir-akhirnya asma. Ini tuh dari tadi ngejelasin ba loh. Ngejelasin ba. Di sini ba zaidah apa ba tab'id. Ya, ba tambahan atau ba zaidah atau ba tab'id yang bermakna sebagian. Aku bingungnya ba itu di mana redaksinya? Di lafaz apa redaksinya? Ya ini bang. Yang di atas kan? Bukan, ini kan bahas tentang ayat sih bang. Mana ayatnya? Kan ini kan bahas ini yang Apa? ayat apa hadis bang? Bukannya Yang di tumbi-tumbi itu loh. Bukan. bukan bang. Bukan, tumbi-tumbi itu adalah contoh dari ba zaidah. Ini ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Nah, itu biru usikum mbaknya. Jadi pokok permasalahannya di sini, pokok permasalahan perbedaan di sini yang menurut ini terjadi dalam pemahaman mengenai ba. Ba itu dalam kalam Arab, dalam bahasa Arab itu banyak. Nah, wadzalika annaha marratun takunu zaidah. Ba itu pada satu sisi menunjukkan makna zaidah seperti halnya ayat tum itu biduhni ala qiraati man qara'a tum itu bidomit ta wa qawis. Dan juga pada sisi yang lain wa marratan tadullu ala tab'id. Dan juga pada sisi yang lain ba itu bermakna tab'id. Sebagian seperti halnya ucapan akhadtu bisawbihi wa bi Wabi adudihi wabi adudihi. Aku mengambil baju sebagian pakaiannya dan bagian atasnya dan lengan bajunya. Aku mengambil Jangan sebagian pakaiannya. oh iya Aku mengambil sebagian pakaiannya dan lengan bajunya. Itu di sini. ada yang memaknakan ngambil baju satu genggam ada yang ngambil baju cuman satu bagian yang ditarik doang gitu loh Ya, aku tuh bitaubihi. Baknya itu sebagian baju aja, nggak ngambil semuanya baju. Wabi adudihi. Nah, maka di sini tidak ada pengingkaran bahwasanya dalam bahasa Arab diingkarin hada fi kalamin Arabi ani qaul ba muqidatan bahwa maksud dari ba itu juga bermakna sebagian. Ini pendapatnya Imam Kufah dari kalangan nahwiyin itu kan tadi. Baru penjelasan di bawahnya tuh masuk ke tadi kan deskripsi datanya lah. Deskripsi datanya dalam struktur tulisan Scopus itu deskripsi datanya. Tapi setelah ini faman fa'aha zaidan itu eksplanasi datanya. Oke. Tulisan Scopus ya. Enggak ya, sipil dikit lah pelajaran S2 biar aku mampu gitu. Coba ulangi lagi. koreksi bang Ulangi lagi. Eksplanasi. Yang masalah al-ikhtilaf al-ishtirak fil ba itu. Pokoknya pokok permasalahan di sini itu terjadi pada pemahaman mengenai ba itu tadi dalam bahasa Arab. Padahal karena amal waktu takunu zaidah. Ba itu pada satu sisi bermakna zaidah. Seperti halnya ayat tumbitu wa marrotan tadullu ala tab'id, dan pada sisi yang lain itu bisa bermakna tab'id seperti halnya ucapan akhadtu bisawbihi wa bi adudihi. Tuh. Ini seperti itulah. Nah, ada perbedaan
pemahaman mengenai makna ba itu tadi. Baru ke sini faman ru'aha, maka Itu apa? ulama yang memandang Apa tadi? Hah? Eksplanasi penjelasan datanya. Tadi itu deskripsi Udah lu data. gak usah bistak sama orang-orang kan Iya, data usah, ini. usah. Waduh. Udah. Udah. Deskripsi apa tadi bang? Permasalahannya. Deskripsi data itu Data. data mentahnya. Oke. Baru nih mengeksplanasi, menjelaskan lebih lebar. Sap. Paman ro'aha S2 zaidan. ya. Paman ro'aha zaidan. Maka ulama yang berpendapat bahwa ba itu Ini berapa termasuk zaidah. Aku beli maka sesuatu, Bang, 95. Dia mewajibkan 95. aujab Nah, kalau beli satu-satu 14.000. Nah, Masih pedes nggak? ulama yang Mentol. oh iya ya paham. Ulama yang mengatakan Dingin pol, Bang. tapi Coba. di sini siapa? Maliki ya. Pernah nyoba. Maliki. Ulama yang Yang merah berpendapat putihan, bahwa ya? ba itu termasuk zaidah, maka Yang merah. dia mewajibkan membasuh semua roksi. Roksi apa? Membasuh semua kepala. Bukan membasuh, Nah, mengusap. ya mengusap semua kepala. Karena kenapa? Karena memandang biru'usikum, lafaz biru'usikum baknya itu baknya zaidah. Makanya Imam Maliki, alasannya Imam Maliki di situ. Memandang lafaz biru'usikum wa sahu biru'usikum baknya itu bermakna zaidah, bermakna tambahan. Maka Imam Maliki berpendapat wajib membasuh semua ini nih. Wajib membasuhnya. Wa makna zaidah huna kaunuha muakkadah. Nah, kaunuha muakkadah. Wa man ru'aha Kalau di ini bang, nek kalau masalah itu kan binanya ini ya, fi'il lazim ya, mengusap kan. Nah, dalam fi'il lazim sendiri kan untuk memuta'adikan fi'il yang lazim kan harus menggunakan huruf jar setelahnya. Nah, makanya sebagian orang itu menganggap ba di situ adalah zaidah tambahan karena untuk memuta'adikan fi'il yang lazim tadi. Ya, Mengusap apa? mengusap apa? Zaidah kan. Ya. Itu perbedaan kalangan ulama Anhui. Nek yang bagi yang menganggap masalah itu adalah fi'il yang lazim. Nah, terus lanjut. Waman ru'aha muqidot. Ada dua. Maka ulama yang berpendapat bahwa ba di situ termasuk ba tab'id yang bermakna sebagian, seperti Syafi'i selain Maliki lah. Maka dia berpendapat bahwa mengusap sebagian, maka cuma wajib mengusap sebagian saja. Tuh. Wes. Pokok ihtajah man rajaha dalam hukum di hadisil Mughirah. Pokok ihtajah dan Ini sungguh mafhum yang telah mana ini? mengambil hujjah. Mafhum yang mana? Setengah atau zaidah? Man rajjaha hadzal mafhum di hadisil Mughirah Bagian. anna nabiyya tawaddu'a oke Oh, iya. famasahah bi nasyatihi wa 'alal imamati. Oh, kulu. Yang mana bang? Soalnya kan iki. Nasiyah sama imamah. Alal imamah. Wawnya kan waw huruf atof kan fungsinya limut laqil jam'i. Jadi emang keseluruhan mutlak untuk Kedua dong. Jadi kedua dong. Wa qad ihtajja man rajjaha di sini adalah man yang ro'aha tab'id. Jadi selain daripada jumhur iya, ulama iya. Syafi'i, Maliki, Hanafi itu memandang bahwasanya lafaz di ru'usikum itu adalah batab'id, dia juga ada dalil lagi nih, tambahan dalil. Apa tambahan dalilnya? Ya ini. Wa qad ihtajja man rajjaha hadzal mafhum. Hadzal mafhum ini maksudnya mafhum yang nomor 2 yang man ro'aha tab'id. yakin bang? Iya. Kulu. Yakin. Yang kedua, Loh. bahwasanya kanjeng Nabi itu Loh. wudhu, kemudian dia itu membasuh. Terus itu yang diksi yang mislu qaulil qail itu apa di atas? Hah? Itu bukannya dasar dari tab'id. Mana? Itu wa marratan tadullu ala tab'id mislu qaulil qaili akhadtu bi thawbihi itu. Paham. Ini tambahan dalil. Jadi tambahan dalil. Ini maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh. Mana teksnya nih? Wa qad ihtajja, dan sungguh telah menjadikan suatu dalil man rajjaha hadzal mafhum, yakni ulama yang menganggap bahwasanya hadzal mafhum maksudnya hadzal mafhum di sini itu bak yang jadi tab'id gitu loh. Jadi ada tambahan dalil lagi dari hadis. Gimana Mas Musahih? Dalil hadis nih masuknya zaidah apa tab'id bang? Yang mana? Tuh binasiyatihi. Tambahan. Tab'id apa? Kalau mafhumnya dulu. Binasiyatihi wa alal imamati. Mas Prumus
Mas Muhyi Rumus. Kayak lagi berpikir ya. Itu tuh tambahan dalil bagi pandangan yang kedua tadi, yang cuma mengusap sebagian saja. Bahwasanya Kanjeng Nabi itu wudhu, kemudian dia membasuh sebagian jidatnya dan juga di atas imamatnya. Oke, wa id salimna annal ba zaidatan. Oke. Ketika kita sudah sepakat lah bahasanya, sudah salimna, sudah menerima bahwasanya ba itu zaidah, baqiyah guna itu ihtimalan akhir. Nah, tetap ada kemungkinan lah di sini bahwasanya itu masih ada kemungkinan lain ba zaidahnya itu loh. Tetap ada kemungkinan lain pada ba zaidahnya itu. Bahwa Apakah wajib Yang bisa sama apa tadi? tabangit? Ain. Ilsaq tuh menempelkan doang, Bang. Iya, ada yang nafsiri kayak gitu juga di lapar dalam saud itu. Nah, ilsaq itu lebih ke tabangit nanti. Identik ke Isyak tabangit. itu dekat ke taknya. Iya, soalnya menempelkan doang. Gak mungkin nempelkan. Gak muat, Bang. Telapak tangannya, Bang. Ya, apakah ya? Nah, tetap di sini ada kemungkinan lain pada bab zaidah itu. Wa huwa halil wajib al akhdhu bi awailil asma atau bi akhir. Apakah itu wajib mengambil bagian awal? Mengambil bagian awal. Awal atau nama bagian itu maksudnya akhirnya? apa? Nah, itu aku nggak Bagian tahu. awal dah siki. Pokoknya kene to oleh Orang maksudnya. Enggak awal bi awalil asma itu bukan itu maksudnya. Gimana, Bang? Nek, kalau aku gini ya, Bang. Kalau orang memandangnya itu sebagai zaidah, berarti dia kebebasan entah memulai dari depan apa dari belakang. Nek kan, hadis Nabi kan gitu kan, set dibalikin. berarti itu ngeliat oleh di bagiannya itu apa deh buri pisan oleh kali masuk das ini buri itu kan termasuk sebagian Al-asl itu bukan dimaknakan mengambil sih, lebih dimaknakan memulai. Namanya af'alus syuru' nanti. Wa akhadtu. Kan ada af'alul muqarabah, af'alus syuru'. Ada af'alul apa? Di zona wa akhwatuha itu kan ada 3. Iya. Tapi kan ini kita jadi tahu. Maksudnya Syafi'i kenapa kok jadikan semua separuh? Kenapa? Karena Syafi'i memahami bahwa itu zaidah di rusikum. Zaidah apa taba'id? Maka Syafi'i, Maliki maksudnya. Maliki memahami bahwa zaidah. Tapi kalau Syafi'i memahami bahnya atau memahami. Ada pemahaman baru ini biar gak saling menyalahkan madhab. Kan udah. Oke. Oke, Bang. Apa ada perlu yang dianalisis? Apa ya? Hal seperti itu nggak terlalu urgent sebenarnya ya. Iya. Ya udah biasa-biasa aja gitu. Bisa aja. Balik lagi ke pertanyaan yang dua tadi itu. Ketika ada orang yang ngebasuh sebagian kepala tapi kepalanya nggak ikut basuh, cuman rambutnya doang, itu Ujung. gimana gitu? Bagaimana kita memberikan Dari definisi dari hadis yang tawadda fa masaha binasiyatihi wa 'alal imamah binasiyatihi, bukan bisya'rihi gitu loh. Nasiyat itu kan udah ubun-ubun ya. Ubun-ubun itu kan udah masuk definisi rambut gitu loh. Apalagi definisi kepala gitu. apalagi alal imamah, di atasnya imamah. Atas imamah berarti mana? Imamah itu yang gini apa yang gini? imamah itu cuma kesunahan doang, Bang. Enggak, maksudnya imamah itu imamah itu yang gini ya. yang Imamah bulat. gini. Yang bulat ya. Kalau rida itu yang gini ya. Ya, selendang. Apalagi alal imamah berarti ya harus di sini. harus nyentuh Berarti secara tidak langsung hadis ini pembatasan mengusap Kepala. rambut yang memang tumbuh di daerah kepala. Nah, iya enggak sih? Secara tidak langsung ya. Berarti batasan rambut gondrong yang sah Hasil analisis. diusap sampai sini ya. Loh, enggak, Bang. orang Ya dari pangkal dahi sampai rambut yang bagian tengkuk kepala ini. Berarti di kebelakangin. Sama Enggak, pelipis enggak, tadi. enggak. Yang tak baca tadi pelipis. Apa ya, definisi di kepala gua itu masih ketat. Gua enggak mentolerir Mas Ubak Roksi itu cuman rambutnya doang gitu loh. Gua itu masih mengira, pemahaman gua di kepala gua itu Mas Ubak Roksi itu ya lu ngebasuh
kepala lu ketika wudhu, ya kepalanya harus basah gitu loh. Gak cukup rambutnya doang. Berarti sini harus kena. Ya harus kena. Kulit-kulitnya tuh harus kena. Sepemahaman gua gitu. Sepemahaman gua gitu. Meskipun entah di atas atau di sininya doang, itu kan masih definisi roksun kan. Berarti kalau misalkan orang yang rambutnya tebel nih, kayak gini, cuman gini doang, gak sah. Itu terlalu ini bang. Enggak. Kalaupun rambutnya tebel, Tetap akan ya tembus. mungkin itu sama halnya kayak apa namanya yang masuk Oh, takhlilul lihyah. takhlilul lihyah. Menyelat-nyelati jenggot. Kalau lihyahnya tipis itu wajib tahlil. Kalau tebel itu nggak wajib. Yang penting lu nggak ngebasuhnya, itu nggak cuma rambutnya doang gitu. Kebalik bang. Lu ada usaha. Kebalik gak sih? Tebel wajib gak sih? Enggak. Wajib Syafi'i cuman enggak. imrol doang gak sih? Kan kemarin udah dibaca. Oh iya. Syafi'i itu enggak. Syafi'i itu kalau tipis lihyahnya itu wajib ditahlil. Kalau tebel baru enggak. Coba lagi buka di atasnya lagi dah. Masalah satu Tipis malah tahlil. Iya. Saya. Oh, karena terlihat. Robi apa saya itu? Robi apa saya? Kalau menyelat-nyelati jenggot, Imam Malik itu mengatakan nggak wajib. Abu Hanifah sama Syafi'i dalam wudu tuh mewajibkan. Wabihi kola. Enggak wajib ya? Wabihi kola ya sini. Ini nggak ada menyebutkan. Tebel atau enggaknya? Ini umum ini masih. Amrot ini dulu. Ini nggak ada diksi tebal atau tipis bang. Iya, digoreng. Pernah baca enggak? Pernah. Kalau Nek, tipis tapi itu wajib, kalau tebal itu enggak. nah lupa. Kebalik. Kebalikannya malah. Kebalik tuh bang. Tipis ya. Enggak, tapi kalau wajib malah tahlil itu tadi. Ya kebalik, setahu gue kebalik. Kalau tebel ya. Iya, kalau tebel. Tebel wajib. Tujuannya tahlil kan ya untuk gara-gara tebelnya itu makanya tahlil. Coba cari gitu roasting. Soalnya kalau tipis imrol mak doang, melewati air doang. Kan otomatis kena kalau tipis. Kenapa ini tahlil? Saya tak buka Fathul Qoribnya ya. Masuk akal ini. Tahlil kan untuk yang tebel tadi soalnya ngati-ngati gak bakal kena ini. Berarti kalau misalkan logikanya ikut ke ini, berarti tadi rambut tebel tidak cukup kalau cuma gini doang kena rambut, harus agak ke dalam sampai nyentuh kulit Aku malah dalam. tertarik yang pendapat Perfect. Mas tadi kalau rambutnya panjang dikedepanin itu berarti barusan kamu sini yang tertarik itu. Soalnya barusan enggak nemu diksi kayak gitu. Jadi rambut yang dari wajah ke bawah ini udah biasa, tapi kalau masih anggota wajah belum keluar dari luar wajah itu masih sah. Namanya juga kan roksun, kepala kan semuanya ini. Ya. Jadi misalkan ada rambut panjang, sampai sini, sampai bawah. Jadi kalau misalkan kita membasuh rambutnya ini saja, ujung doang, tanpa harus kena ke bagian dahi sini, ya nggak apa-apa, karena rambutnya masih dalam batasan roksun. Nah, nih Kecuali kalau misalkan rambutnya sudah agak ke sini. ada nih diksinya. Oke, ketemu. Wa amma lihlatul rajuli al-kathifati bi allam yaral mukhatibu basharataha min khilaliha fayakfi ghaslu zahiriha bi khilafil khafifati wa hiya ma yara al-mukhatibu basharataha fayajibu isalul ma' li basharatiha wa bi khilafi lihayati imra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma' li basharatihima walau kathufan. Ya udah, wajib dia isalul ma' li basharatiha. Dan akhirnya tadi Ini yang Yang ini. Saya. yang kasifah Waduh. Sewang. Adapun jenggot laki-laki yang tebal dengan bahwasannya sang mukhatab yang diajak bicara tidak melihat kulitnya dari sela-selanya, fayakfi ghuslu zahiriha, membasuh yang zahirnya saja. gak usah tahlil. Bi khilafil khafifati Bikilah sudah khafifati. wa hiya ma yara al mukhatibu basharataha fayajibu isalul ma'i li basharatiha. Enggak, masih inget kok. Seinget gua gitu. Seinget gua gitu. Kalau kafif, kalau tebel itu gak wajib tahlil. Cuman dohirnya doang. Akhirnya doang. Nah, begitu juga rambut gak sih? Ini rambut tebal ya udah zahirnya saja. Gak mesti sampai ke kulit-kulitnya. Ya, itu juga lu. Kan bisa dikiaskan. Kenapa harus kamu sendiri malah. Iya.
Nek kenapa? Enggak maksudnya kan. Loh. Maksud gua gini. Roksun itu kan enggak sesempit ini doang ya. Tebel bisa di atas, tapi ketika potong rambut kan ininya kebanyakan orang kan tebelnya di sini kan nggak ada tebelnya kan. Ya. Di sini masih kelihatan. Kepala rambutnya itu masih kelihatan kan. Nah, kenapa nggak di sini doang dibasuh gitu? Kenapa ininya gitu loh? Ya udah secara logikanya anggap saja gini, ini rambut-rambut yang tipis ketika kita nempelin air, ya udah kita yakini saja nyentuh kulit. Nek yang tebel, ya udah. Itu ya sudah maklum. Udah apa ya istilahnya ya? Berarti di pikiranmu itu masih ketat bahwa Iya. Mas Hoba Deroksi itu harus nyentuh kulitnya. Ah. Nggak cukup cuman rambut. Itu yang tipis ya, yang tipis ya. Nggak cukup ini Iya. karena airnya nggak masuk ke kulit dahi. Harus nyentuh kulit Karena dahi. kelihatan Iya. kulitnya. Oke, itu umumul Meskipun balwa ya. tebal, Enggak, kalau Meskipun tebal. kalau di sini Bang, kalau dikiasin yang tebal dengan jenggot cukup zahirnya saja, Bang. Ayo. Apa ya? Rambut itu kan nggak sempit anjing. Lah, Ya lu begitu bisa di sininya doang gitu, bisa di sininya doang gitu. Ya itu untuk yang tipis ya. Ini yang tebel yang di atas. Meskipun tebel punya orang Vespa dan semacamnya gitu. orang Vespa. Yang tebel gitu. punya orang Vespa. Pelipisnya di sini itu tetap kelihatan gitu. Apa namanya? Kulit kepalanya itu tetap kelihatan gitu. Tapi mayoritas orang jarang ya ada yang gini. Di ke depan tuh gini, bagian depan gitu. Ya. Padahal larinya sini kan juga sah. Sini ya. Jadi akan-akan orang tuh udah menghukumi bahwa bagian kepala itu cuma ini mah. Kalau sini enggak. Oke, nih tak bacain komentarnya Imam Benurus ya. Wal aksaru ala annaha ghairu sahihatin ma'an latar as-sihhah allati warada fiha sifatu wudu'ihi. Nabi sifatnya Nabi itu wudunya. Laisa fi syai'in minha at-takhlil. Nabi itu tidak ada mentakhlil loh. Yang mana itu? Ya ini yang masalah jenggot. Bisa dikiaskan nggak ke masalah rambut? Itu kan yang kemarin kan. Iya, Nek. Nabi sendiri tidak ada mentakhlil-takhlilkan itu loh. Bahkan dianggap hadisnya tuh nggak sahih loh. Kebanyakannya hadisnya nggak sahih. Ya udah enggak apa. berarti buat kamu aja yang ketat itu. Iya. Buat kamu aja. Soalnya itu Apa ya? Ya udah enggak apa. Sejauh ini gua taslim aja. Tapi Oh, taslim menerima, sahab. taslim gua sejauh ini taslim aja tapi apa ya? Secara pemahaman akal dalamku itu masih belum menerima. Soalnya kita belum menemukan apa namanya referensi lebih jauh gitu. Secara detail lebih detail lagi. Tapi di sisi lain itu menjadi kayak sangat ketat dalam hal keabsahan wudhu, Bang. Nek bagi abang sendiri gak apa-apa. Nek kalau disebarluaskan aduh, orang-orang pada mikir gak sah nih wudhu. Gue sholat bertahun-tahun gak sah kayak ini. gitu tadi. Rambut sekalipun kita mengusap rambut doang, meskipun nggak kena kulit dahi, akan tetapi rambutnya itu masih berada dalam batasan kepala. Nah, itu tetap sah. Tapi kalau misalkan rambutnya itu sudah di luar batasan roksun, jadi kayak rambutnya itu sini, maka kita membasuh sini itu orang-orang nggak sah. Oke. Itu logikaku sih. Oke. Pemahamanku. Yo. Lanjut. oke. Terakhir ini. Masalah terakhir. Al-mas'alatu sabi'atu, masalah yang ketujuh, minal a'dadi, dari anggota-anggota. Ya, anggota adat apa? Bilangan-bilangan ya. Adat. Oh iya. Ittafaqal ulama ala anna al-wajib atas bahwa yang wajib min taharatil a'dha, dari sucinya anggota-anggota, al-maghsulati yang dibasuh, marlatan sekali-sekali, idza asbagha, apabila mencukupi. Sempurna. Dan misalnya membasuh sekali wis Oh sempurna. iya, kena semua. Oh iya. Wa annal isnaini, dan bahwa dua, wasalasi dan tiga, mandubun yaitu disunahkan ilaihima kepada keduanya, 2 dan 3. 5 karena hadis yang sahih oleh hadis annahu, rupanya bahwasanya Nabi tawaddu'a, yaitu wudu oleh Nabi marlatan sekali-sekali, wa tawaddu'a, wudu oleh Nabi marlataini wa tawaddu'a thalathan. Aku ya sik tanro ini. Ini biasanya mepet waktu sholat gak sih, Bang? Wali annal amra, dan karena bahwa perkara laisa, yaitu tidak ada oleh amr yang tadi, yaitu menuntut oleh amr, perintah, illal fi'la, kecuali berbuat marlatan sekali-sekali. Nah, ini menghendaki oleh aku al amru, akan perintah al warida yang datang fil ghusli pada membasuh. Marotan itu gimana maksudnya itu?
Ya terkadang Nabi wudhunya sekali basuhan, kadang 2 kali, kadang 3. sekali basuhan. Iya, sekali basuhan. Sekali, Gua 2 kira kali. sekali wudhu terus apa namanya sampai kelar, sampai tertib terus wudhu lagi marota ini. Terlalu jauh. Udah orang bukan cuma orang bos-bos tuh itu orang gila itu. Ya barangkali mau dapat kesunahan wudhu, ya apa sih. Terus fi ayatil wudhu'i pada ayat wudhu wakhtalafu berselisih pendapat oleh ulama fi takarruri mashil roksi pada tak ini enggak ada yaknya bang. Oh enggak ada. Oh ya udah. Di sini ada. Oh ada. Pada berulang-ulang mengusap kepala hal adakah bermula dia takrir fadilatun yaitu utama amlaisa atau tidak ada fi takririhi pada pada mengulang-ulangnya. Ada perbedaan pendapat di sini. Apakah satu Dilatih. kali itu lebih afdol atau nggak ada afdolnya? Apakah lebih dari sekali itu afdol atau nggak ada afdolnya? Terus Fadzahaba maka berpendapat Asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i ila annahu kepada bahwasanya Nabi al-hala wasya'an kelakuan man bermula barang siapa tawaddu'a yaitu yang berwudu oleh diaman salasan hal keadaannya 3 kali yamsahu maka mengusap oleh diaman ra'sahu akan kepalanya aidon hal keadaannya juga salasan hal keadaannya 3 kali wa aksarul fuqaha'i bermula kebanyakan para fuqaha yarawna yaitu melihat oleh para fuqaha aktsarul fuqaha annal masa akan bahwasanya mengusap la fadilata yaitu tidak ada keutamaan yaitu maujud fi takririhi pada mengulang-ulangnya Itu maujud itu pendudukan apa sih? maujudun. Iku maujud la fadilata orang fadilah iku maujud gitu. Maujud itu nanti jadi khabarnya la-nya itu la allati linafil jinsi. La yang beramal seperti amal inna, maka lafal yang setelah la itu menjadi isimnya la dan maujudun itu menjadi khabarnya la karena beramal seperti amalnya inna. Amal inna itu kan butuh kepada isim dan khabarnya inna. Begitu juga dengan la. Ya, memang kebanyakan maknanya emang di la Maujud. ketika ada kalimat la ya. Lanjut bang. Ya. Wasawuthula fihim sebab perbedaan pendapat mereka fi dzalika pada yang demikian ikhtilafuhum yaitu berbedanya mereka fi qabuli ziyadatil waridati pada menerima tambahan yang datang fil hadisil wahidi pada satu hadis idza atat apabila datang oleh az-ziyadah min tariqin wahidin dari satu jalan walam yarawha dan tidak melihat oleh mereka para ulama akan itu ziyadah tidak melihat akan ziyadah al-aksaru oleh kebanyakan ulama. Wadhalika bermula yang demikian itu ikhtilaf boleh. Anna aktsarul hadisi akan bahwa kebanyakan hadis-hadis allati ruya yang diriwayatkan fiha padanya ahadis annahu akan bahwasanya Nabi tawaddu'a yaitu berwudu oleh Nabi salasan hal keadaannya 3 kali min hadis Utsman dari hadis Utsman wa ghairihi dan selainnya Utsman lam yunqal tidak dinukil tidak dipindah fiha padanya itu hadis salasan illa annahu kecuali bahwasanya Nabi masaha mengusap oleh Nabi birasihi akan kepalanya Nabi salasan hal keadaannya 3 kali. Apa itu Gusti? Apa itu? Wa'aduda fi'il ya? Menolak ya? Nek kalau dilihat dari siyakul kalam tuh menolak. Syafi'i menolak wajib menerima tambahan ini dengan berdasarkan zahir umum hadis yang diriwayatkan. Adodoyo itu Adoda. Menyokong, membantu. Coba. Menerima berarti ya. Mendukung. Wa'aduda apa wa'adoda? Wa'adodo. Kalau di kamusnya wa'adodo. Wa'adoda dan mendukung Asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i wujub qabuli hadhihi ziyadati akan wajib menerima tambahan ini bizahiri umumi ma riwayah berdasarkan zahir keumuman hadis yang diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi tawaddu'a marlataini wasasan. Dari bermula yang demikian hadis
annal mafhuma yaitu bahwasanya yang difahami min umumi hadzal lafzi. Wadzalika bermula yang demikian itu wajib diterima tambahan ini annal mafhuma yaitu bahwasanya yang difahami min umumi hadzal lafzi dari keumuman lafal ini. Wa in kana sekalipun ada oleh apa? Oleh ma boleh min lafzi sahabi dari lafal sahabat. Huwa bermula lafal sahabi hamluhu yaitu apa ya? mengarahkannya ke sebagian hu apa? Balik ke mengamalkannya itu hadis palingnya. Ala sa'iri a'dha'il wudu atas seluruh anggota-anggota wudu. Illa anna hadhihi ziyadata kecuali bahwa ini tambahan laisa. Syair itu bukan seluruh enggak sih? Syair tuh nanti bisa sisa. Dia tuh ada dua bang nanti. Nek syair itu ketika sebelumnya itu disebutkan. Oh iya maknanya sisa ya. Nek syair itu ketika dipangkal tuh maknanya seluruh. Nek kalau sebelumnya memang sudah disebutkan satu bagian, syair itu maknanya sisa. Oh iya sih, betul lah sisa. Tergantung siakul kalam bang, letak di awal atau setelah disebutkan satu bagian. Illa anna hadhihi ziyadata kecuali bahwa ini tambahan laisa itu tidak ada ziyadah fi sahihaini yaitu pada dua hadis sahih Bukhari Muslim. Fa in sahhat maka jika ziyadah ini sah. Ziyadah ini sahih. Iya. Yajibu maka wajib al-masiru oleh menjadikan mengamalkan ilaiha kepadanya ziyadah. Jadikan rujukan gitu ya. Ya, jadikan rujukan. Ya, li'anna man karena bahwasanya orang sakata yang diam oleh diaman ansya'in terhadap sesuatu laisa huwa yang tidaklah bermula dia syai' bihujjatin yaitu hujjah alaman atas orang zakara yang telah menyebutkan oleh diaman hu akannya syai'. Waduh. Kenapa? Tak tuntasin aja biar enak. Wa aksarul ulama aujaba tajdidal ma'i. Kebanyakan para ulama mewajibkan tajdid air, memperbaharui air ya. Di masjid roksi bagi mengusap kepala kiasan hal keadaannya kias. Hal apa jadi taklil bang? Hal ya? Waksalul ulama aujaba tajdidal ma'i li masjid roksi kiasan. Taklil karena mengkiaskan gitu. Ala sa'ilil a'dha'i atas sisa-sisa anggota wudu yang lain. Baru ya diriwayatkan ani binil majishuna dari orang-orang majushuna ya. Ibnul Majushun apa Majisun nama ulama nih bang. Ibnul Majusun apa Majisun? Majushi. Ya wis itu aja deh. Ya wis lah annahu qol idza nafada apabila hilang. Nafada itu terus kan? Terus ya. Terus. Apabila terus al-ma'u oleh air masaha maka mengusap oleh dia man ra'sahu akan kepalanya man bibalalilih yatihi dengan basah-basah jenggotnya man. Wa huwa bermula al-madhkur ikhtiyaru bani Habib yaitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Habib, Malik dan Syafi'i. Ya, istahabbu disunahkan fi sifatil mashi pada sifat mengusap ayyubda'a yaitu bahwa dimulai akan mengusap bi muqaddamir ra'si dengan bagian depan kepala fayamurlu maka melewatkan oleh man yadaihi akan dua tangannya man ila qafahu ke tongkak ataupun ke lehernya man dua tongkak apa tongkak doang qafa tuh leher ya. Iya. Tasniah enggak qafa enggak ya Enggak tahu. Tasniah apa mufrad itu? qafahu Apa? qafa doang. Iya. Kalau dua tongkak gimana dua leher? Satu leher doang.
Itu Tengkuk ya? Itu Kofa. ini, itu tasnya tasnya. Tasnia. Emang ada dua kan tongkak cuma satu. Anggota badan nggak itu? Apa tongkak tuh yang didefinisikan tongkak tuh? Tek tek. Tongkat itu apa sih? Tongkak itu bukan anggota badan. Ini loh. Bukan tongkak, tas. Enggak gitu. Enggak tongkak pakai kaki. Iya, tongkak pakai kaki gak sih? Iya. Dua anggota itu. Dua tongkat kan ini Kofun. Lah, dua tulang gini. Dua tulang. Kan ada tulang-tulang nih. Tek tek. Iya itu tongkat kan. Itu kan jadi mudhof. Coba buka kamu sama kof fa alif. Itu kan tasnya. Masa iya tasnia? Kan ada kamus Arab Indonesia itu kan ada yang geser ke kanan kan ada 7 kamus tuh. Nah, buka yang bagian nahu-nahu itu loh. Mana yang itu? Ada di tengah dia. Kamus Al-Muhid itu namanya. Al-Muhid. Iya. Ma'ajil Arab. Ya, itu bisa juga. Nah, Mufrad apa tasnia? Al-Kofa yudhakaru wa yu'annas muakhirul inaq bagian belakang Enak, unuk, leher. muakhirul unuk. Kofa yaku Udah mufrad aja lah, satu tongkak. Masa 2 tongkak sih? Skip kelamaan. Summa ya mufrad kan? Ada kata mufrad situ. Nggak ada sih, cuman ini doang. Oh. Langsung Al-Kofa pakai alif. Pakai alif. Udah langsung pakai alif. Oke, alifnya menandakan itu mufrad ya. Ya. Jarang sih tasnia tuh ada alif asli itu, alif asli bukan tafsil. Terus. Summa yaruddu kemudian mengembalikan oleh dia manhuma akan 2 yadaihi tangannya ila haitsu bada'a ke tempat haitsu itu dimaknakan tempat ya. Ke tempat bada'a yang memulai oleh dia man alama atas barang fi hadis Abdullah bin Zaid bin Sabit. Tarik lagi. Oke. Wa ba'dul ulama bermula sebagian ulama yang lain yaktaru yaitu memilih oleh ba'dul ulama ayyub da'a bahwa dimulai da'a bahwa memulai oleh ba'dul ulama min muakhiril ra'si dari bagian belakang duluan. Wadzalika bermula demikian aidon hal keadaannya juga marwiyun yaitu diriwayatkan min sifati wudu'ih dari sifatnya Nabi min hadis Rabi binti Muawwadh illa annahu lam yathbut melainkan bahwasanya hadis tersebut lam yathbut tidak tetap fi sahihaini dalam Bukhari Muslim tapi tetap ada riwayat dari Rabi binti Muawwadh. Berarti bebas ya depan atau belakang. Apa ini? Berarti kan dari masalah yang nomor 7 ini kan masalah nomor 7 itu maksudnya mengenai basuhan berapa kali? Ya. Yang wajib itu cuma 1 kali aja, yang penting sempurna. Yang penting sempurna. Tapi kalau yang 3 kali itu hukumnya sunnah. Karena ada hadisnya itu bahwa Rasulullah itu berwudu 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Maksudnya itu apa kadang-kadang lah. Kadang 1 kali. Ya, kalau mod 3 kali. Iya, kalau tadi 2 kali gitu. 3 Kalau kali. suradam banget anjing. Paling 1 kali pas mepet waktu. Sama airnya dikit. Tuh. Tapi sing awal mangan peraturan daras balko. Ya itu 1 kali yang Tapi penting sempurna. sempurna. Iya. Itu yang wajib. Ada Kalau mau- misalnya sekali gak mencukupi gak? Ya udah sah. Ada yang lucu bang. Balalun kan basahan. Bibalali hayatihi. Ya udah dia mengusap yang Kalau rambut, misalkan airnya nggak mengusap cukup. mengusap rambut dengan basahan jenggot. Iya. Set. Kalau misalkan airnya nggak cukup nggak apa-apa itu. Keren bang. Tapi yang jadi permasalahan di sini masalah mengusap kepala itu tadi kan. Masalah mengusap kepala. Ada perbedaan di sini. Sekarang ada pertanyaan. Tadi kan yang balal lihyah tadi kan diperbolehkan ya. Nah kalau balal yang di tangan bang, tangan, entah dimanapun anggota kita ngambil gini, ayo udah usapin eser. Nggak tahu ya kenapa kok ininya lih ya. Iya. Kok milihnya itu lih ya hadis. Bisa dikiaskan nggak? Ke balal yang lain, basah-basah yang lain. Kenapa kok milihnya lih ya? Karena tebel. Sisa-sisa air lih ya. Karena tebel. Iya. Soalnya kalau
kan rambut kan lebih gampang menampung airnya banyak daripada kulit. Bisa Benar. juga, bisa juga. Makanya pakai definisinya soalnya apa, rambut juga ya, air yang ada di rambut jenggot itu kebanyakan lebih banyak daripada yang ada di kulit. Bisa juga. Oh, keburu keringnya kalau di kulit ya. Iya, itu juga bisa. Jadi kayak Emang nggak ada takdir ya ini. Tapi diperbolehkan saja nek misal masih basah, boleh gak? Tetap diperbolehkan nggak? Diksinya loh, jenggot doang. Kalau tarung ya boleh, Boleh. Bang? Ya. tapi nggak semiskin air banget. Iya sekarang. Ini orang kalau muncak, lagi di gunung, lagi puncak. lagi kemarau. Boleh kalau tarung ya. Soalnya Berarti- yang nempel di kulit kan masih suci. Berarti orang Dulu orang-orang Baduy di sana, orang Baduy di sana kan yang hidup di di sekitaran kota Mekah yang nggak ada air zam-zamnya itu, sumur zam-zam itu kan susah air. Kan Zam-Zam pernah kering juga. Pernah bang? Pernah kering nggak sih? Nah, Kan ini tinggu. kayak cariku loh. Kayak penghematan air. Oh Hati ya. yang punya loh. Enggak mau Ditutup tidur sini mah. Santai kok. Emang udah tutup ya? Konsumen, Pengumuman tadi kenceng banget nggak denger. konsumen adalah raja bang. Oh, gue pikir boleh aja tutupan di dalam. Kayak nunggu ini nih. Nunggu diusir aja. Tunggu lagu Sayonara Sayonara. Nunggu ini lampu dimatiin. Bis sawab. Ah.